Oke, baik ya Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini tanggal 10 Desember tahun 2024 kita sampai juga ke finish kegiatan kita, finish diklat kita, yaitu diklat diseminasi PPKG PJOK tahun 2024 lokus Kabupaten Rokan Hilir, khususnya kelas 14. Ya alhamdulillah pada sampai malam terakhir ini yang kurang lebih kita lalui 19 kali tatap maya, dan kemarin juga kita sudah luring 1 minggu dengan puluhan tugas yang harus kakak-kakak selesaikan. Akhirnya kita sampai juga ke ambang batas finish kita untuk kegiatan ini. Secara kegiatan memang kita sudah berakhir, namun pada pembelajaran, pada proses pembelajaran, pada perubahan paradigma, tentu saja selesai dari kegiatan ini adalah awal yang baru bagi kakak-kakak, bagi kita semua untuk memulai proses pembelajaran yang lebih baik lagi, proses pembelajaran yang bermakna, proses pembelajaran yang berdampak kepada peserta didik. Setelah kegiatan BPKG ini, bagaimana kakak menerapkan ilmu yang sudah kakak dapat, pengetahuan, pengalaman baru, dan hal-hal baru yang sudah kakak dapat pada selama kegiatan kita pada PKG PJOK ini. Jadi harapan saya kita tidak selesai sampai di sini. Silahkan kakak-kakak berbagi, WA grup kita tetap aktif, tetap berdiskusi di dalam WA grup. Jika ada kendala dalam proses pembelajaran, jika ada kendala apapun, silakan berbagi dalam WA. Ketika ada yang bisa saya bantu, kakak lain bisa bantu, silakan bantu, silakan berbagi. Karena proses yang sebenarnya adalah ketika kita selesai kegiatan, setelah selesai kegiatan ini, bagaimana dampaknya kepada peserta didik kita dalam proses pembelajarannya. Oke, baik ya Kak. Hari ini kita masuk di refleksi bukti karya. Ini tatap maya terakhir refleksi bukti karya itu kurang lebih 1 JP, yaitu kurang lebih 45 menit. Jadi saya mau semua kakak-kakak, 10 orang kakak kita, sisanya 10 orang. Kemarin saya sudah pleno lanjutan nanti akan kami lakukan di tanggal 14 sampai 16 Desember. Insya Allah kalau tidak ada halang melintang, tidak ada kendala yang lain, mudah-mudahan kita bisa di dalam ruangan ini khususnya kelas 14 bisa lulus dengan hasil yang memuaskan, dengan hasil yang baik pada kegiatan PKG ini. Namun goalnya tidak hanya sertifikat. Amin. Tidak hanya sertifikat yang 122 JP tadi, tidak hanya sertifikat yang 3 bulan tadi. Secara poin sertifikat bisa memenuhi PMM 128 poin karena jenjang pelatihan kita ada kurang lebih 3 bulan, pas 3 bulan lah seharusnya 3 bulan, itu masuk kriteria yang 128 poin. Dan harapan saya ketika kegiatan ini nanti berlanjut di tahun yang akan datang, karena kepastiannya tidak ada, namun Menteri baru sekarang, Mendikbud sekarang, itu lebih fokus lagi kepada peningkatan kompetensi. Karena kita peningkatan kompetensi berkelanjutan, karena kegiatan PKG PJOK ini adalah PKB, peningkatan kompetensi berkelanjutan, secara otomatis saya rasa ada. Harapan saya ketika Kak nanti diberi kesempatan, entah nanti mengampu sebagai fasilitator, atau sebagai pembicara, atau sebagai narasumber, harapan saya Kak nanti bisa berpartisipasi juga pada kegiatan yang akan datang. Insya Allah mudah-mudahan ada rezeki kita. Dan malam ini saya mau semuanya berbagi bagaimana bagaimana cara kakak menjalani proses kita selama 3 bulan ini, apa yang didapat, apa tantangannya, apa ilmu baru yang tidak sabar kakak akan terapkan di sekolah. Kurang lebih seperti itulah, berbagi sharing kita selama
kegiatan PKG PJOK yang Kak lalui. Oke, bisa kita mulai. Tapi saya mau ketika penyampaian baiknya on cam. Jadi untuk rekaman biar agak lebih baik lagi, Kak. Oke, kita mulai dari saya lihat di layar saya saja. Kita mulai dari yang pojok paling kiri, Kak Suwardi. Silakan Kak Suwardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, kakak-kakak. Baik, mulai dari pembelajaran pertama sekali, memang tentunya banyak hambatan, tantangan ini kan, karena proses pembelajaran kita ini ya kita sambil mengajar, tentu kemudian kegiatan kita di rumah, apalagi yang sudah berkeluarga ini kan banyak sekali tantangannya, dan gitu kita menghadapi anak lagi. Tapi kita bisa 3 bulan ini bisa kita lakukan kegiatan walaupun mungkin tidak semaksimal apa yang diharapkan, tapi setidaknya apalagi semacam saya ini kan ya mulai berkurang lah ibaratnya ingatan apa-apa ini, tapi sebisanya bisa saya lakukan. Mudah-mudahan ini menjadi bertambah ilmu, karena belajar itu tidak harus yang mudah aja, sampai kita akhir hayat kita masih juga belajar, karena ilmu ini kan semakin hari semakin berkembang. Jadi dari proses pertemuan kita pertama sekali sampai akhir ini ya banyak yang saya dapat, mulai cara belajar kita mungkin yang biasanya kita kurang menerapkan, apalagi pembelajaran itu yang sifatnya diferensiasi ini, ya kan. Nah, ini kurang kita lakukan. Nah, kita menganggap semua itu sama. Jadi sebagai untuk penilai, apalagi untuk penilaian anak ini kita buat sama. Dengan adanya PKG PJOK ini kita bisa ya membedakan, ya tidak semua harus sama, tapi perlakuannya itu yang berbeda. Jadi prosesnya itu. Jadi tidak harus sama kita buat model pembelajarannya. Contoh kalau pembelajaran kita yang mungkin yang perlu ada kebutuhan khusus, yang tidak mampu, harus kita bagaimana dia bisa untuk melakukannya itu sebatas dia kemampuannya. Jadi kita melihat kondisi fisiknya. Jadi tidak bisa kita harus samakan mana yang sudah ya contoh atlet, yang bukan atlet, kemudian yang fisiknya yang tidak sama, itu tidak kita sama pukul rata. Jadi apalagi kalau di atletik itu kan Kak, anak seumpamanya atletik lah saya buat. Jadi anak itu kalau yang tingginya sama, itu kalau laki-laki kan sama saya samakan umpamanya untuk larinya kan. Jadi dengan yang rendah itu sama. Jadi saya buat seperti itu. Jadi untuk penilaiannya itu tidak mana yang tinggi sama yang rendah itu sama rata larinya kan gitu, enggak. Jadi saya bila juga supaya ada dia
motivasi untuk juara kalau larinya itu kan. Jadi kalau yang rendah dengan yang rendah itu tidak apalah namanya, tidak canggung lah dia untuk berkompetisi itu. Apalagi kan kalau yang tinggi itu jelas tinggi, kalau menang ya wajar kan gitu. Kan gitu. Jadi kalau yang sama rendah, dia yang tinggi dengan tinggi, ya itu posturnya itu saya bedakan. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang perempuan itu juga ya kan, mana postur mana yang agak gempal-gempal itu saya pisahkan juga ya kan. Setidaknya dia larinya kita kurangi, nggak harus mamanya 60 meter, kita buat aja dia 30 meter aja. Itu pun sampai di 30 meter itu nanti udah anak itu sudah ngos-ngosan, ada yang nggak sanggup juga baru 30 meter. Kalau yang udah gempal-gempal betul itu terutama untuk yang cewek. Nah ini ini menjadi kita bertambah berpikir bagaimana kita seorang guru harus pandai-pandai kita membuat model pembelajaran seperti ini ya, apalagi cara model pembelajaran diferensiasi. Kemudian yang terakhir, yang bukti karya. Nah, bukti karya ini ya salah satu memang yaitu ada ya hambatan itu pasti ada. Contohnya salah satu ya untuk memvideokan, untuk menguploadnya itu menjadi tantangan juga ya kan. Apalagi kita ya dengan HP yang tidak bisa harus memvideokan itu nanti 66 menit nanti udah berhenti. Jadi kita cari-cari HP-HP yang masih bisa. Mana kadang orang itu waktunya nggak mungkin kita pinjam ya kan. Terus ada waktu-waktu yang bisa dia lengang dan bisa kita lakukan untuk memvideokan. Kemudian terakhir dari kegiatan yang RTL itu ya kan. Nah itu mudah ya mungkin saya melakukannya itu agak mudah lah untuk mengkoordinir untuk guru-gurunya ya kan. Karena ini adalah kombel yang pertama dilakukan. Jadi ya mereka pun semangat macam mana kombel itu kan gitu. Jadi, saya ajak kawan-kawan kan, semua bisa, kemudian wakil sekolah-sekolah yang bisa. Jadi berhubung karena kepala sekolah pergi ke Bali ya kan. Jadi wakil kepala sekolahnya cukup. Yang penting kombel itu bisa berjalan. Kemudian untuk pemaparan RTL itu ya waktu pelaksanaan itu terus terang saya tidak memberi umpan balik ya kan, karena saya sudah ditelepon saudara itu untuk berangkat, jadi saya cepat-cepatkan. Kemudian saya sampaikan sama Pak Ferdi kalau bisa cepat, karena saya harus bawa saudara ini ke awal Bros, bukan baru. Jadi terus terang itu tidak ada umpan balik, saya batasi aja langsung ya untuk pelaksanaan RT itu selesai pemaparannya itu sampai dari awal sampai akhir. Kemudian bergantian dengan Kak Ferdi karena saya udah ditelepon aja untuk berangkat ke Pekanbaru. Itu salah satunya. Itulah yang belum saya umpan baliknya itu belum sempat saya untuk melakukan umpan balik itu karena waktu juga ya kan yang mendesak, saya harus berangkat. Itu salah satu. Kemudian untuk pelaksanaan
kegiatan SEM itu akan direncanakan akhir-akhir semester ini, tapi kayaknya pun ini pun saya pun belum apa juga, kayaknya entah bisa atau enggak ini nanti pelaksanaan. Kemudian ada kegiatan baris berbaris ini untuk anak-anak ini yang pramuka itu dikuatkan. Jadi kayaknya mundur lah, kayak entah kegiatan apa ini mungkin nggak bisa dilaksanakan. Rencana saya ini kan akhir semester ganjil ini, tapi karena berhubung anak yang pramuka mau lomba ya katanya, jadi ya agak dibatalkan dulu, diundur lah. Mungkin nanti semester genap lah mungkin bisa dilaksanakan untuk RTL-nya kegiatannya. Mungkin sampai di sini dulu Kak, terlalu panjang nanti yang lainnya nggak kedapatan. Oke, Itu aja Kak. Terima luar kasih. biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Suwardi sudah berbagi, sudah bercerita terkait apa yang sudah dialami selama kegiatan ini, baik itu pada saat pembuatan video aksi nyata, kendala minta bantu sama kawan-kawan perekam. Cuman sejauh ini yang paling positif adalah Kak Suwardi mulai menggerakkan komunitas belajar sekolahnya, KBS sekolahnya, dengan Kak Suwardi perdana sebagai narasumber menyampaikan rencana tindak lanjut kegiatan PKG PJOK ini yang sejauhnya mau dieksekusi pada kegiatan semester ini. Cuman ada beberapa kendala, mudah-mudahan bisa dieksekusi di semester genap nanti atau pas pada saat promosi atau ada promosi juga kayak SMP negeri ya, atau ada pas perkenalan SMP boleh, tergantung Kak Suwardi untuk terkait eksekusi tersebut. Cuman secara uh, yang Kak Suwardi buat sudah sangat baik. Apresiasi kawan-kawan di KBS saya lihat juga sudah sangat baik. Mudah-mudahan dengan dimulainya Kak Suwardi menyampaikan ada tindak lanjut yang Kak Suwardi buat, KBS nanti berjalan jadi lebih maksimal lagi. Mudah-mudahan collab Kak Suwardi dengan Kak Ferdi bisa membawa KBS-nya ini nanti sampai ke pada kegiatan Jambore tahun 2025. Mungkin juga Kak Suwardi sama Kak Ferdi bisa bergabung juga nanti untuk mengikuti Jambore Guru Inovatif. Kalau dedikatif kan banyak ke daerah terpencil deh. Kalau guru inovatif, mudah-mudahan ada inovasi-inovasi baru setelah kegiatan PKG ini. Kak Ferdi bisa tuangkan, Kak Ferdi Suwardi bisa tuangkan di KBS dan di sekolah Kak Ferdi dan Kak Suwardi masing-masing. Oke, terima kasih Kak Suwardi. Oke Kak. Siap, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya di layar saya ada siapa nih? Kak Jumiati, silakan Kak Jumiati. Kak Jumiati sudah di rumah? Oh, mungkin masih di jalan. Yang setelah Kak Jumiati ada Kak Deni Clara. Silakan Kak Den. Tes. Kak Deni, silakan. Bentar ya Kak, bentar Kak. Oke, Bentar Kak ya. siap. 5 menit ini Siap Kak. Kak Deni. Bentar ya Kak, sambil jualan Kak. Oke Kak Deni, oke. Kami tunggu.
Oke, sambil nunggu Kak Denny, Kak Dedi dulu, silakan Kak Dedi. Biar waktu kita lebih maksimal. Silakan Kak Dedi. Oke Kak, makasih atas waktunya Kak. Eh Ya, silakan. dengan adanya PKG ini dari Kamera, awal, sorry, kamera Kak Dedi kendala. iya nggak mau hidup Kak. Oke, silakan. Lanjut aja dulu Kak. Silakan. Dari awal mengikuti PKG ini sampai di penghujung ini banyak ilmu yang kami peroleh, terutama mengupdate kembali ilmu-ilmu yang mungkin banyak yang ditinggalkan. Dengan adanya PKG ini harus belajar lagi, apalagi saya yang pertama kali Jumaja gaptek harus minta tolong teman walaupun berkorban, membayar tenaga dia suruh mengajari ada beberapa jam biar paham dengan IT. Ya alhamdulillah sampai sekarang dari tugas-tugas pun tidak ada kendala. Mungkin kalau tidak ada ikut PKG mungkin di IT ini tertinggal dengan kawan-kawan Kak. Dengan adanya ini jadi motivasi juga ke depannya untuk lebih merubah pola pikirnya sebagai guru. Ya IT memang nggak bisa ditinggalkan seperti itu. Kemudian dari ilmu-ilmu yang diperoleh, alhamdulillah sudah mulai saya terapkan, lebih enjoy mengajarnya, apalagi sekarang di sekolah kami kan ada 2 guru olahraga, jadi beban juga sih Kak dengan ilmu yang saya ajarkan yang baru, kita tidak mengajar kelas 1, 2, malah mereka minta saya masuk di kelas mereka katanya. Dengan Pak Dedi lebih enak belajarnya, tidak tertekan dan tidak disiasati dengan kebohongan katanya. Jadi ya kemarin berunding juga dengan kepala sekolah, ya inilah Pak yang saya peroleh, saya coba terapkan sikit-sikit. Ya ternyata ada rolling di semester ini, kita diletakkan mau ngajar kelas 1, kelas 2 dan kelas 3, nanti kelas 4, 5, 6 dengan guru olahraga yang satunya. Supaya itu tadi perlakuan ke anak yang kita peroleh dari selama mengikuti PKG ini ternyata lebih asik anak-anaknya, tidak takut dengan gurunya, tapi malah karena mereka merasa lebih diayomi seperti itu Kak. Kemudian belajarnya juga mereka lebih enjoy, lebih menikmati materi itu dan tidak ada bosannya. Sampai ke masalah RTL yang selama ini di sekolah kita minta chat untuk line susah, dengan ada kita sampaikan RTL kemarin pakai fokus di depan guru-guru, yaitu kita masukkan dalam KBS sekolah, kendalanya kita sampaikan dan kita kembalikan ke wadah kita ke sekolah. Kepala sekolah menyanggupi akan memberikan semua chat itu nanti agar kelas meeting nanti ready lapangannya semua. Itu aja sih Kak yang dapat saya sampaikan. Biar teman yang lain nanti yang ini. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama Kak Dedi. Alhamdulillah dampaknya cukup signifikan ya Kak Dedi ya. Mulai mengayomi rekan sejawat yang mulai istilahnya Kak Dedi mulai berbagi dimulai dari rekan sejawat sesama guru PJOK yang ada di sekolah Kak Dedi dulu, bagaimana memberikan pembelajaran yang lebih mengasihkan kepada peserta didik. Terus Kak Dedi sampaikan juga bagaimana Kak Dedi menyampaikan rencana tindak lanjut tadi langsung diapresiasi oleh kepala sekolah yang mudah-mudahan pada saat kelas meeting nanti lapangan sudah selesai. Alhamdulillah ya seperti itu. Mudah-mudahan setelah kegiatan ini banyak dampak-dampak yang Kak Dedi buat lagi, banyak hal yang
jadi knowledge baru lagi di sekolah Kak Dedi. Mudah-mudahan kita tetap mau berbagi apa saja perkembangan yang sudah dibuat, apa saja pembelajaran yang sudah dilakukan di sekolah. Jika ada terkendala, silakan kabari kami, silakan kabari kakak kelas 14, silakan kabari saya, silakan berbagi. Jangan sungkan, kita tetap satu kesatuan, tetap keluarga kelas 14. Silakan berbagi. Terima kasih banyak Kak Dedi. Terima kasih Kak. Siap. Oke, Kak Denny sudah ready, silakan Kak Denny. Oke kak. Oke. Kalau untuk saya ya kak ya, pengalaman mengenai pembelajaran PJOK ini yang sudah kita dapat ya, itu dimulai dari kemarin kita pelajaran awal Zoom pertama itu kita dapat tugas itu bagaimana cara membuat refleksi. Kita harus tahu karena di kurikulum kita ini pembelajaran kita itu harus melakukan refleksi di setiap ke pembelajarannya ya kak ya. Jadi kita di situ belajar refleksi, kemudian setelah itu membuat memanfaatkan sumber apa saja yang ada di sekolah yang bisa kita manfaatkan untuk jadi menunjang atau membuat pembelajaran lebih efisien atau lebih efektif lagi, itu dalam bentuk aset atau ya dalam bentuk pemetaan aset ya kak ya. Kemudian lagi ada juga kita melakukan mencari informasi atau isu-isu yang ada di sekolahan tentang pembelajaran PJOK untuk membuat pembelajaran lebih efektif lagi. Nah, intinya sih kalau dari pembelajaran dari semua modul-modul yang kita ajarkan itu, intinya itu kalau menurut saya itu bagaimana kita dituntut untuk bisa membuat modul ajar atau RPP yang sesuai dengan kurikulum kita, yaitu yang berpusat pada peserta didik, kemudian memanfaatkan berbagai macam aset yang belum terpakai atau termanfaatkan juga kan kak, itu dengan metode-metode pembelajaran atau juga ada juga seperti penguatan konten seperti itu kak. Jadi itu sih inti dari pembelajaran PKD PJOK ini. Jadi penguatan untuk kita guru olahraga merubah paradigma apa itu PJOK, itu juga salah satunya kak, seperti itu kak. Itu aja, singkat aja sih kak. Sampai yang terakhir kemarin juga kita melakukan RTL ya kan kak, membuat program untuk pembelajaran. Jadi ada program dari PJOK itu, kita ini guru olahraga ini tidak hanya olahraga seperti itu ya. Jadi ada program untuk kedepannya kita buatkan untuk anak-anak yang bisa digunakan di dalam KBS seperti itu kak. Itu aja saya rasa kak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan Kak Dedi, Kak Denny sudah cukup runut. Karena pada hakikatnya kegiatan kita ini dimulai bagaimana cara kita memandang atau perubahan paradigma kita bahwa pada esensinya PJOK ini adalah pembelajaran. Setelah kita tahu itu, kita kembali lagi kepada berpikir positif bahwa ada aset positif yang ada di sekolah kita, baik berupa itu manusia, baik berupa sosial, budaya, siswa kita sendiri, finansial, politik, serta lingkungan yang bisa kita manfaatkan untuk proses pembelajaran PJOK yang lebih efektif. Setelah itu bagaimana cara kita mengantisipasi isu-isu sosial dalam PJOK, bagaimana kita merencanakan pembelajaran, bagaimana cara kita merancang pembelajaran, terus sampai ke core PJOK-nya, bagaimana kegiatan gerak yang pendidikan yang PJOK yang bisa kita lakukan, ada pendidikan gerak, kebugaran, ada SEM juga. Terus kakak-kakak dipaksa membuat program kegiatan, karena tadi disampaikan Kak Dedi, disampaikan Kak Denny juga, bahwa kita guru PJOK ini sebagai pendidik, kita jangan berhenti belajar karena perkembangan zaman akan terus berlanjut. Kita dipaksa bagaimana kita mengikuti perkembangan zaman abad 21 ini. Tentu saja kita harus melek IT. Di samping kita melek IT, kita juga sebaiknya memberikan pembelajaran yang lebih berdampak. Ketika kita hanya mengandalkan IT saja juga kita akan fatal juga, karena perkembangan ini anak-anak terus mengikuti, tetapi ketika kita
tidak ada perbedaan kita dengan IT tentu saja sangat fatal. Kita harus ada menjadi pembeda. Saya pernah baca di guru manusia itu Pak Katib, dia bilang ada 4 tahta tingkatan kita sebagai guru. Guru yang pertama adalah guru yang hanya bisa talk saja, hanya bisa berbicara saja, tanpa bisa memberikan dampak apa-apa. Guru yang kedua itu adalah guru yang sudah mulai berbicara, tetapi mereka bisa mengembangkan, bisa memberikan pemahaman kepada peserta didik. Pada guru yang level kedua ini, mereka sudah berada sedikit setingkat di atas IT. Dan pada level ketiga adalah guru yang sudah bisa memberikan contoh, sudah bisa mendemonstrasikan apa yang sudah mereka sampaikan, apa yang sudah peserta didik pelajari secara detail, karena pada hakikatnya IT atau teknologi yang ada sekarang ini itu tidak bisa menyampaikan secara detail, tidak bisa mungkin menyampaikan secara detail, namun harus kita lihat berulang-ulang. Dan guru yang terakhir, tahta tertinggi adalah guru yang inspiratif. Jadi bagaimana kita seorang guru menjadi inspirasi kepada peserta didik kita, karena pada saat selama mereka merasakan pendidikan ini, ketika mereka sampai nanti ke cita-cita mereka, kenapa saya sampai di sini? Karena saya terinspirasi oleh Bapak itu. Mudah-mudahan kakak semua khususnya di kelas 14 ini menjadi guru-guru yang di level 4 itu guru-guru yang inspiratif. Oke, terima kasih Kak. Kita lanjut. Ada Kak siapa di layar saya? Kak Iqbal, silakan Kak Iqbal. Kak Iqbal di tempat sudah sampai di rumah? Atau Kak Jumiati udah sampai di rumah Kak Jumiati? Kak Sigit lah yang udah jelas di rumah tadi. Silakan Kak Sigit. Silakan Kak Sigit. Silakan Kak Sigit. Ayo Kak. Silakan. Ngapain Kak? Ngapain? Astaga, baru masuk belakangan ya tadi. Itu kayak yang Kak Denny tadi, Kak Suwardi juga sampaikan cerita rangkaian pengalaman, ilmu pengetahuan baru, hal-hal baru, pengalaman baru yang Kak Sigit dapat selama kita kegiatan ini sampai kepada refleksi karya Kak Sigit. Silakan Kak Sigit. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin karena ini terakhir, terima kasih juga kepada Kadep ya, kepada PKG dan seluruhnya karena telah memberikan peluang lah kepada kami semua untuk belajar, untuk memperdalam ilmu, mengembangkan ilmu sehingga kami sampai ke yang seperti ini Kak. Kalau yang kami dapatkan banyak, tentu sangat banyak Kak. Salah satunya mungkin bukan cuma salah satu, mungkin banyak lah, memang banyak dari kita yang nggak tahu apa-apa, bukan kurang dalam pengajaran, sehingga kita sudah paham tentang bagaimana dalam pembelajaran pengembangan yang berfokus sekarang kepada peserta didik. Jadi dalam PKG ini mungkin pelajaran yang saya dapat banyak dari pertama kali kita daring, Zoom dan yang lainnya, sampai dari tatap maya sampai tatap muka, pelajarannya sangat banyak. Intinya kami lebih paham bagaimana cara mengajar kepada siswa-siswi yang selama ini kita hanya tahu ini permainan ini segala macam, cara mengajarnya
kalau dalam cuaca seperti ini, kalau fasilitasnya tidak melengkapi, bagaimana kita nggak paham. Dan kita tahu cuma kasih bola segala macam, itu yang saya lakukan sebelumnya. Tapi dengan adanya PKG ini, kita bisa yang kayak tadi, ada modifikasi, ada juga persiapan-persiapan sebelum mengajar, dengan video bisa, HP juga bisa, pokoknya alat-alat yang mana peserta didik itu memang paham, sehingga mereka bisa menentukan atau memilih apa yang harus mereka lakukan untuk mengembangkan bakat-bakat mereka di mana gitu. Itu yang saya dapatkan, Kak. Dan bukti karya ini dalam refleksi dan bukti karya yang kami buat, inilah bukti kami bahwa kami sedang dalam perkembangan yang kami lakukan, yang diajarkan juga. Nih, itulah bukti karya kami, Kak. Banyak video segala macam. Itulah pengembangan selama ini yang kami dapatkan dan kami lakukan. Dengan video itu sebagai bukti bahwa kami sedang berkembang di situ, Kak. Jadi menurut saya banyak ada terima kasih kepada PKG ini. Dan satu lagi pada kawan-kawan, setelah ini selesai mungkin kita juga tetap saling berbagi pengetahuan, berbagi informasi apapun itu ke depannya. Siapapun yang akan menjadi hasil ke depan, contohnya Kak Agung, Kak Berdi, atau Kak Suardi, semoga semualah ke guru-guru olahraga biar paham bagaimana cara-cara dalam pengajaran kepada peserta didik yang baik dan yang benar. Itu aja mungkin. Terima kasih, Kak. Saya ini, Kak, lagi di luar jadi agak payah, Kak. Laptop saya bawa kan. Ini di kamar adik ya. Di ruko baru ada rental PS itulah, Kak. Makanya ribet kali ini. Makanya bingung. Tak dengar tadi. Sorry lah, Kak, untuk malam ini. Malam terakhir. Kira itu aja. Oke, ya Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Sigit. Jadi di sini yang belajar tidak hanya kakak-kakak saja, proses kakak-kakak juga menjadi pembelajaran sama saya, karena tidak semua titik hari ini saya punya pengalaman. Saya tentu saja saya juga belajar dari berefleksi pengalaman kakak-kakak seperti yang Kak Sigit sampaikan tadi. Selama ini kita guru PJOK jadi berhutang sama anak-anak ketika kita malas, ketika mood kita agak kurang nyaman, kita hanya memberikan bola kepada anak-anak dan membiarkan mereka bentar, izin bentar. Pak, oke, baik kita lanjut. Jadi tadi juga disampaikan Kak Sigit bahwa saya juga merasa ketika apa yang Kakak sampaikan malam ini, apa yang sudah Kakak buat pada aksi nyata, pada RTL, pada proses pembelajaran luring kemarin, insya Allah kita berada di jalan yang benar untuk proses perbaikan pembelajaran, khususnya pembelajaran PJOK kita, Kak. Oke, terima kasih Kak Sigit. Kak Agung,
Silakan Kak Agung selanjutnya. Kak Agung, saya belum pernah dengar cerita Kak Agung nih. Coba sesemangat ketika kita luring untuk yang kegiatan tatap maya terakhir nih Kak Agung. Silakan Kak Agung. Atau duet sama Kak Iqbal boleh. Silakan Kak Agung. Oh, asal Kak Agung mau cerita malam ini, kita buat 90 nanti nilai keaktifan tatap maya ya. Coba Kak Agung. Silakan. Kak Jumiati sudah sampai di tempat, sudah sampai di rumah Kak Jumiati. Silakan. Siapa aja boleh, Kak Jumiati, Kak Perdi, Kak Iqbal, Kak Asrul, Kak Gail, atau Kak Agung. Salah 6-nya boleh. Salah satu dari 6 boleh. Silakan Kak. Baik Kak, mungkin saya sedikit aja dari saya Kak di Zone. Boleh. Karena juga posisi masih di jalan, agak pelan-pelan Oke. juga. Jadi mari kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Yang pertama kali yang ingin saya sampaikan adalah ucapan terima kasih dulu terhadap Kak Fasilitator, Kak Netizen yang banyak memberikan ilmu pada kami semua, mulai dari yang kami tidak ketahui sampai yang kami ketahui tapi ternyata belum tentu benar. Tapi disinilah, di TKG inilah kita revisi sama-sama, kita perbaiki sama-sama sehingga yang salah menjadi benar, yang benar semakin benar. Kemudian, sorry Kak ya, agak-agak kurang fokus ini nanti ngomongnya Kak. Lanjut Kak, nggak apa-apa. Silakan. Silakan. Untuk selama kegiatan banyak suka dukanya juga, walaupun lelah, tapi lelah terbayarkan dengan upah yang cukup besar ya Kak ya, saya rasa lumayan. Kemudian kalau untuk masalah bukti karya, ya saya kesulitannya di upload semalam sih Kak. Saya terbantu dengan Pak Suwardi yang selalu membantu saya selaku senior saya di sekolah, selaku orang tua saya juga di sekolah, yang dimana ketika ada kesusahan beliau selalu mengarahkan saya, membantu saya. Kemudian untuk penampilan terakhir di depan guru-guru itu perdana buat saya berbicara atau menyampaikan materi kepada guru-guru mengenai PKG PJOK ini. Dan untuk umpan baliknya juga saya juga tidak laksanakan lah kemarin juga, karena saya pikir saya tidak tahu rupanya ada umpan balik, karena Pak Suwardi juga kemarin guru-guru kan mengantar keluarganya ke rumah sakit ya, jadi saya juga waktu itu juga tidak ada umpan balik gitu Pak. Mungkin kalau untuk yang lainnya, rasa saya ini suatu pengalaman luar biasa lah Kak untuk ilmu yang bisa saya dapatkan selama kegiatan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk fasilitator dan rekan-rekan semua, walaupun ada miskomunikasi juga dengan rekan kita yang sudah keluar, tapi ya sudahlah. Mungkin itu saja Kak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa Kak Ferdi. Kalau memang gitu deh, kalau kita nanam padi pasti tumbuh rumput di sekelilingnya. Tapi kalau kita nanam rumput, tentu saja tidak akan tumbuh padi di sekitaran rumput tersebut. Oke, terima kasih Kak. Saya merasakan pada kegiatan terakhir ini apa yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa apa yang kakak-kakak sampaikan, apa yang sudah kakak-kakak buat, secara keseluruhan kita mulai berada atau sudah berada lah, saya bisa pastikan kita sudah berada di jalur yang benar, paling minimal secara paradigma, secara pandangan, secara keyakinan, keseluruhan kakak-kakak, saya bisa pastikan kakak
sudah berada pada perubahan paradigma baru dan meninggalkan paradigma yang lama. Kakak-kakak sudah berada di paradigma bahwa pada esensi yang sebenarnya PJOK itu adalah pembelajaran. Jadi itu ya yang paling saya syukuri sejauh ini, dan secara proses kakak mulai paham, mulai belajar bersama-sama bahwa ketika selama ini yang saya lakukan mungkin sudah benar, sampaikan Kak Ferdi tadi, kita sudah benar, ternyata ada lagi yang lebih benar lagi pada proses kegiatan kita kemarin. Terus selama ini kita salah, ada proses pembenarannya, ada banyak contoh yang kakak-kakak berikan, ada banyak knowledge baru yang kakak berikan, ada banyak pengalaman baru yang kakak berikan. Jadi ini menambah hasanah keilmuan kita sih pada sebenarnya. Jadi saya juga banyak bersyukur setiap proses yang Kakak lakukan itu menjadi pembelajaran yang sangat penting bagi saya. Dan satu lagi Kak, karena ini yang terakhir, saya selaku fasilitator, saya di sini sekali lagi untuk terakhir kali lagi juga saya sampaikan bahwa saya tidak menggurui kakak-kakak, saya hanya membantu kakak berproses, saya membantu kakak-kakak, mendampingi kakak-kakak, cuman perbedaannya saya menilai kerja yang kakak-kakak lakukan. Jadi pada saat penilaian, pada saat kakak-kakak menerima sertifikat nanti, pada saat kakak-kakak menerima hasil, itu saya coba tidak subjektif, tidak juga objektif, itu saya coba bagaimana saya mengapresiasi apa yang kakak-kakak buat. Karena kalau saya subjektif atau objektif, uh, akan tentu saja tidak fair selaku guru olahraga, karena pada dasarnya tugas-tugas yang kakak buat, ketika saya harus objektif, ada beberapa tugas yang tidak sesuai konteks yang diminta. Jadi ada beberapa tugas mungkin satu untuk semua, cuman pada kita guru olahraga, saya akan coba fair untuk itu. Tapi secara keseluruhan harapan saya jangan dipikirkan itu terkait penilaian, tapi kita di sini tidak ingin berjalan cepat. Ketika kita ingin berjalan cepat, tentu saja kita akan cepat sampai dan kita akan tenar duluan. Tapi di sini harapan saya kita berjalan bersama-sama untuk berjalan lebih jauh. Jadi kita tidak harus ada yang cepat duluan, tetapi biarlah lambat, tapi kita bersama-sama. Jadi banyak hal unik sih ketika melakukan penilaian, cuman itu rahasia perusahaan kita kelas 14, tapi harapan saya semua yang di kelas ini insya Allah bisa saya luluskan dengan nilai yang baik. Kemarin pada saat pleno juga sudah saya sampaikan nilai yang baik. Insya Allah tidak ada nilai yang cukup, semuanya berada di nilai yang baik. Mudah-mudahan nanti pada saat pleno terakhir lagi di pleno nasional di tanggal 14, semua yang saya ajukan ketika ada gugatan saya bisa bertanggungjawabkan penilaian kepada kakak-kakak. Insya Allah ketika nanti ada rezeki kakak-kakak menyampaikan sebagai narasumber atau sebagai fasilitator, kakak bisa menuangkan ilmu yang bisa kakak sampaikan, yang kakak dapatkan pada kegiatan ini. Jadi terkait nilai, saya pribadi selaku fasilitator, selaku penilai Kak, selaku moderator kegiatan ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya jika itu tidak berkenan. Dan pada saat selama kita kurang lebih 3 bulan, 19 kali tatap maya, 7 hari kita tatap muka, ada perkataan saya yang tidak baik, ada penyampaian saya yang salah, sikap saya yang salah, ada ilmu yang saya sampaikan yang bertentangan dengan hati nurani kakak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena pada hakikatnya tidak ada sedikit pun niat keburukan yang ingin saya sampaikan kepada kakak, namun itulah yang saya punya selama ini, saat ini. Jadi semua yang saya punya saat ini saya bagikan kepada kakak-kakak. Semoga apa yang kakak-kakak dapatkan menjadi amal jariah kepada saya ketika itu baik, dan ketika itu salah, saya minta maaf kepada kakak-kakak. Kakak juga memaafkan. Mudah-mudahan apa yang kakak sampaikan, pengalaman baru, ilmu baru yang kakak sampaikan kepada forum ini,
selama kita berproses menjadi amal jariah juga untuk kakak-kakak. Semoga ada perbaikan pembelajaran yang tentu saja amal jariahnya kepada peserta didik kakak, kepada semua peserta didik yang jumlahnya lebih banyak. Semoga menjadi amal yang baik untuk kakak sekeluarga khususnya. Amin. Jadi Amin. jadi ini kali-kali agak Amin. udah lewat 45 menit, atau ada yang mau disampaikan satu orang lagi boleh, ada Kak, atau kita tutup. Kak Gel tadi udah nyiapkan kata-kata itu Kak Gel. Kak Gel, oke silakan Kak Gel kalau ada Kak Gel. Ada? Gas. Gas? Kita tutup, sudah jam 9 lewat sih. Udah lewat 45 menit kita. Oke lah Kak Dev, mohon maaf sedikit kata sih untuk Kak Silakan. Dev. Kami mewakili kelas 14 mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Dev apabila kami pun tingkah laku kami pada saat Zoom selalu ditelepon ke sana kemari nggak aktif lah. Mungkin banyak kesibukan kawan-kawan yang lain, kami juga mohon maaf. Baik, Kejamiati. Sebelumnya semua apa yang kakak lakukan sebelum saya minta maaf tadi sudah saya maafkan. Mudah-mudahan kakak terus berproses, jangan sungkan banyak bertanya. Kita tetap menjadi satu kesatuan, kita tetap menjadi keluarga PKG kelas 14 PJOK. Oke, Kak. Ada lagi? Atau kita tutup? Oke Kak, pas Kak cukup. Oke, siap. Boleh on cam semua Kak untuk kegiatan hari ini. Kita sesi foto terakhir semua kelas 14. Masih apa Bu? Siapa nih? Kak Agung, Kak Gail. Yang dibilang Mbak Sari saya pindah Agung, Kak Gail, Kak Iqbal. Oke, Kak Iqbal. dari Azam. Coba on cam bentar ya. Oke, Agung. Agung. Salam olahraga 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kelas 14 1, 2, 3. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Kak semuanya sudah membersamai saya selama 3 bulan, sudah membersamai kawan-kawan semuanya. Sekali lagi lebih dan kurang pada kegiatan ini saya mohon maaf. Ini sesi terakhir tatap maya kita. Mungkin ada ini cuman hanya mengisi kuesioner dan penilaian kinerja, penilaian saya sebagai fasilitator kakak-kakak ada di kolom penilaian. Silakan lakukan penilaian seenak kakak-kakak, jangan sungkan, nggak ada masalah untuk penilaian saya. Ini berbalik nih, saya sudah melakukan penilaian kepada kakak-kakak, kira-kira giliran kakak-kakak yang melakukan penilaian kepada saya. Oke, siap. Kita bilang Kak Fasil. Semuanya. Siap, makasih Kak. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam cair. Sampai Cair aja Obal. belum tanggal 20 kita gas. Kak Dep cair. Oh, Agung kalau udah denger cairan keluar-keluar dia. Keluar dari yang kita tunggu. Agung kalau denger